Kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor industri dasar. Kita lihat pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Ini kita lihat banyak pergerakan positif. Jadi setelah downtrend hijau di sini selama lebih dari 6 bulan bisa ditembus di sini di garis kotak berwarna merah. Kita lihat IHSG berpotensi naik ke 7.200. Kan tetapi dalam jangka pendek bisa saja turun kembali ke level 6850 sampai 6800. Saham pertama kita adalah INKP, Indakiat Pulp Paper. Ini juga downtrend sama persis seperti IHSG berwarna hijau. Tapi ketika INKP berhasil menembus resistance jangka pendek di 7.600, 7.650, maka potensi kenaikan INKP dalam jangka menengah adalah 8.500. Juga mungkin dalam beberapa hari terakhir bisa saja INKP turun ke level 7.600-nya kembali. Kita pasang stop loss di bawah 7.500. Berikutnya adalah saham Techkim, Ciwi Kimia. Ini mirip-mirip dengan INKP, ada downtrend berwarna hijau. Saat ini baru saja tembus resistance kecil 6750. Mungkin saja bisa naik kembali ke atas 7100. Akan tetapi kalau turun di bawah level 6700 maka tidak terjadi kenaikan seperti yang kita harapkan. Berikutnya adalah SPMA, Suparma Tbk. Ini masih downtrend dan belum ada tanda-tanda tembus downtrend ini. Bagi yang ingin membeli, kita tunggu di bawah, yaitu di support kuat di sini, di level 400 di sini. Lalu berikutnya adalah Alkindo Naratama. Nah, ini juga tidak terlalu banyak pergerakan, jadi masih downtrend. Ada support di 600 yang kita bisa jadikan untuk titik beli di sini. Jadi sebaiknya kita wait and see. Secara untuk sektor kertas, kita lebih baik perhatikan Techkim dan INKP. Nah, berikutnya kita ke sektor semen, SMBR. Nah, semen batu raja ini downtrend. Kalau kita lihat di sini tertarik dari ujung sekali, masih downtrend. Walaupun terjadi potensi pembalikan arah dalam jangka pendek, kita harus tunggu di atas 375 sebelum melakukan pembelian dengan stop loss di bawah 370. Jadi saat ini terlalu dini untuk menilai, tapi kalau bisa naik di atas 375, kita boleh perhatikan untuk dibeli untuk trading jangka pendek dulu. Untuk jangka menengah, jangka panjang ini masih downtrend seperti yang terlihat di sini sejak Oktober 2021. Nah, jadi karena dekat sekali dengan garis downtrend ini, kenaikan SMBR bisa tertahan. Jadi setelah naik ke level 400 bisa saja kembali turun dan mungkin lebih melemah lagi di bawah 330. Lalu berikutnya INTP. Kalau INTP agak beda sedikit. Kita lihat memang membentuk higher low di sini. Nah, jadi kalau INTP bisa turun kembali ke level 9.700, 9.800, kita boleh coba spec buy. Tentu saja stop loss kita pasang di bawah lingkaran biru ini. Saat ini berada di bawah 9725. Nah, nanti kalau setelah INTP bisa naik kembali ke level sini 11.700, nah ini juga sudah merupakan sesuatu yang bullish karena ini merupakan resistance yang sangat sulit untuk ditembus. Berikutnya adalah SMGR. SMGR mirip-mirip dengan SMBR, jadi masih downtrend jangka panjang. Cuma kita berada di level support, sebaiknya kita tunggu dulu karena kalau support ini tertembus, maka ini potensi untuk turun sangat banyak dalam jangka menengah. Nah, ini ke level 3.600. Apakah level ini bisa tercapai atau tidak? Kita harus wait and see. Apakah ada pembalikan arah? Cuma biasanya kalau kita lihat ada pembentukan seperti ini namanya double top. Ini merupakan pola bearish yang sangat buruk yang biasanya membuat saham tersebut turun dalam. Jadi untuk saham semen BUMN ini kelihatannya tidak menarik, tapi untuk INTP yang swasta masih bisa kita lirik.
Berikutnya kita ke saham Eka Dharma. Nah, ini Eka Dharma tidak kemana-mana, jadi support di 260. Saat ini berada di dekat support, kan tetapi setelah sempat naik tinggi di sini tahun 2021 dan sebenarnya jebol di support 275-nya, Eka sudah tidak menarik lagi. Jadi kita wait and see dulu sampai pergerakan berikutnya. Lalu kita ke saham Cepin untuk poultry. Cepin juga kita lihat di sini membentuk pola ini rounding top yang tadi. Jadi setelah kita lihat supportnya 4.800 tertembus, maka target pelemahan Cepin masih di 3.400. Jadi kita tunggu saja dulu. Lalu berikutnya kita lihat saham Java. Nah, Java ini sudah berkali-kali turun, jadi sejak turun di bawah 350, pola rounding top ini mempunyai target pelemahan 1120, ini sudah tercapai. Untuk pola lebih kecil lagi, ini rounding top di sini mempunyai target pelemahan 1070, saat ini sudah tercapai. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita menunggu adanya pola pembalikan arah. Jadi seperti ini kita lihat dulu, atau kita bisa lihat dia menembus downtrend. Tapi downtrendnya masih agak lama, jadi ini terlalu dini untuk diperhatikan. Berikutnya adalah WMUU. Jadi untuk WMUU sebenarnya kita juga lihat sini pola rounding top ya di tahun 2022. Target sudah tercapai di 95, cuma belum ada pola pembalikan arah di sini. Nah, sayangnya saat ini sudah turun ke level 55. Jadi untuk jangka pendek kalau mau membeli tunggu di atas 56 dulu. Jadi jangan terlalu lama menunggu di 50, membeli di 50 nanti menunggunya terlalu lama. Nah, setelah 56 kita bisa pasang stop loss di 53 misalnya. Kita tunggu nanti di 78. Tapi untuk WMU ini belum ada tanda-tanda akan kembali naik ke level 100 atau 180-nya. Berikutnya ada saham Main, Malindo Feedmill. Ini juga masih downtrend. Saat ini kita harus tunggu apakah Main bisa stabil di antara ini 420 dan 470. Nah, kalau bisa dia berkali-kali mencoba naik ke level ini, maka kita bisa coba nantinya setelah 3 atau 6 bulan membeli di level 420-an. Tapi saat ini terlalu dini, jadi kita wait and see dulu sampai pergerakan berikutnya. Lalu berikutnya adalah PMMP, Pancamitra Multi Perdana. Nah, ini level 340, level yang krusial karena setelah tertembus dari pola di sini rounding top lagi sekali lagi, maka target penurunan PMMP ke level 240. Jadi 240 di sini pada waktu IPO merupakan level support kuat, jadi boleh dibeli di sini. Cuma kita bisa lihat bahwa rounding top ini sudah terjadi sejak tahun 2021 di sini karena PMMP gagal untuk naik kembali di sini. Jadi pada waktu itu walaupun price earning ratio-nya terlihat murah, tapi sebenarnya performa PMMP memburuk, makanya dia tembus ke sini. Jadi kalau memang belum ke 240, kita juga lihat potensi pembalikan arah. Ya, jadi misalnya kita bisa tunggu kalau dia menembus trendline seperti ini misalnya. Cuma saat ini terlalu dini, jadi kita wait and see dulu. Masih terlalu lama. Oke, sekian update untuk saham-saham di sektor poultry. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.